bahwa harta yang banyak, perniagaan yang bagus, itu semua tidak ada apa-apanya kalau apa yang didapat kemudian tidak menghasilkan kebaikan dunia akhirat. Karena konsep berniaga dengan Allah semuanya untung. Sampai dalam keadaan susah Anda bisa berinfak. Manfaatkan harta kita, manfaatkan perniagaan kita, manfaatkan perdagangan kita untuk keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ustadz Hendra yang mewakili Yayasan Al-Qalam Peduli Palestina, para guru, para ustadzah, para ustadz yang hadir, yang saya dan kita muliakan, segenap manajemen Bandung Trade Mall yang hari ini tempatnya menjadi wasilah kita bisa bersilaturahmi, tokoh, orang tua, sesepuh, aparatur pemerintah, baik dari Bimas, Babinsa, Kapolsek dan Ramil, RT, RW, Lurah, Camat yang hadir, yang mewakili, yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak hari ini yang berkumpul dalam rangka kajian umum berniaga bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rizkinya berlimpah ruah, duitnya banyak, hartanya melimpah, ibadahnya juga bagus. Amin ya rabbal. Para sponsor yang sudah luar biasa banyak memberikan support pada kajian ini. Fajazakumullah ahsanal jaza. Ini adem atau panas di sini? Memang kalau orang Bandung itu begini sudah panas ya. Di Jakarta ini adem ini. Karena orang Jakarta setiap hari derajatnya diangkat oleh Allah. Dari 36 derajat ke 37 derajat ke 38 derajat. Dan hampir mendekati 40 derajat panasnya. Ini sudah panas ya. Wow. Mudah-mudahan keringat yang jatuh, panas yang dirasa menjadi penghapus dosa. Dunia ini Allah siapkan dengan segala macam kenikmatannya, produk-produknya buat kita manusia. Dari mulai apa yang ada di gunung, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di laut, itu semua adalah karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk digunakan sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, seindah-indahnya. Dalam rangka apa? Untuk maslahat, untuk keselamatan di dunia maupun di akhirat. Sehingga manusia diberikan nafsu, yang dengan nafsu itu ibu, bapak semangat bekerja, semangat berusaha, semangat berniaga, semangat berikhtiar. Karena ibu bapak dan kita semua punya cita-cita
Ada yang dengan usahanya dia bercita-cita semoga nanti bisa punya rumah. Semoga nanti rumahnya besar. Semoga nanti interiornya bagus. Itu baru cerita rumah, udah banyak nafsu yang berbicara. Dari mulai luas tanahnya, bentuk rumahnya, ornamen interiornya, daleman. Daleman apa itu? Bukan daleman, tapi perabotan. Begitu maksudnya. Perabotan. Isi rumahnya mau nanti yang bahannya ini, dari negeri ini, modelnya begini, harganya segini. Dan itu semua fulus. Ada uangnya, ada cuannya. Nanti kalau sudah punya rumah yang besar, saya kepengen anak-anak saya sekolah di tempat yang berkualitas. Gak apa-apa walaupun mahal. Fulus lagi tuh. Supaya bisa sekolah ke luar negeri. Supaya bisa kuliah di luar negeri. Supaya bisa belajar di luar negeri. Itu cita-cita. Dan lain sebagainya. Nanti kalau saya punya istri saya harus cantik. Cantiknya harus pakai make up. Make upnya harus harga segini. Modelnya ini, mereknya ini. Kalau sudah tidak bisa di make up lagi, cari lagi make up yang lain. Bukan, saya nggak bilang cari istri yang lain, cari make up yang lain. Mungkin make up ini tidak cocok sama istri saya. Jadi cari yang lain, make upnya. Dan itu semua pakai duit, enak aja loh. Nungguin dibagi orang mah, nunggu promo. Dan kalau promo pasti nggak banyak, ya kan? Berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan cita-cita, impian, harapan, mimpi, apapun itu. Ada yang bekerja sebagai pegawai, ada yang bekerja sebagai karyawan, ada yang bekerja sebagai pedagang, ada yang bekerja sebagai pengusaha, ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri. Intinya satu, bagaimana caranya cita-cita yang ada di isi kepala ini semua bisa terwujud. Dan hari ini tema kita adalah berniaga bersama Allah Subhanahu. Bahwa harta yang banyak, perniagaan yang bagus, itu semua tidak ada apa-apanya kalau apa yang didapat kemudian tidak menghasilkan kebaikan dunia akhirat. Ada orang hancur dengan dunianya. Terlalu banyak harta, hancur akhiratnya. Ada orang yang hancur karena nggak punya dunia. Lahirlah keputusasaan karena kemiskinan. Kadal fakru ayyakuna kufra. Karena miskin, fakir itu hampir-hampir mendekatkan diri seseorang kepada kekufuran. Artinya apa? Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, kalau sudah berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Bayar pajak, nungguin hasil. Jumlah sekian, baru kemudian kita kasih pemerintah. Tapi kalau sudah berniaga dengan Allah, sekalipun Anda lagi susah, ternyata tidak susah-susah banget. Malah bisa jadi
kita bukan orang susah. Karena konsep berniaga dengan Allah, semuanya untung. Sampai dalam keadaan susah, Anda bisa berinfak. Lagi susah Pak Ustadz, masa suruh infak? Ternyata Anda tidak susah. Gimana caranya? Lihat aja yang lebih susah dari Anda. Pasti Anda orang bahagia. Pak Ustadz, rumah saya kecil. Masih bagus Bu, punya rumah. Tuh saudara ibu banyak yang ngontrak. Iya ya, berarti saya orang beruntung. Tadinya bilang susah, sekarang bilang beruntung. Pak Ustadz, saya ngontrak. Bagus Pak, masih bisa bayar kontrakan tiap bulan. Itu ada yang megap-megap. Mending Senin Kemis. Itu losnya udah 6 bulan. Belum bayar kontrakan. Kata yang ngontrak, iya juga. Berarti saya orang bahagia. Orang beruntung. Kata yang ngontrak belum bayar, alhamdulillah biar nunggak masih kebayar. Itu ada saudara kita yang tidur di kolong jembatan. Kata yang tidur di kolong jembatan gak apa-apa. Yang penting aman. Walau beralaskan koran, beratapkan matahari langit, kadang hujan turun basah. Anggap aja kayak film India. Semakin basah semakin romantis. Semakin basah semakin hangat. Daripada yang di kolong jembatan tadi itu juga beruntung. Itu yang di sebelah sana. Sudah tidur di kolong jembatan. Dikejar-kejar. Tiap hari, tiap saat tidak aman. Kata yang dikejar-kejar, ini mah berkah. Kenapa? Hitung-hitung olahraga. Biar nggak kena sakit gula. Sebab orang kaya yang hidupnya di rumah mewah, banyak yang kena diabetes. Yang di kolong jembatan nggak kena diabetes karena dikejar tiap hari, keluar keringat, olahraga. Akhirnya merasa jadi orang beruntung. Daripada yang di sebelah sana dia bandingin lagi tuh. Sudah di kolong jembatan, dikejar, nyebur lagi ke kali. Mati sudah gak balik lagi. Selesai sudah dunia ini dengan segala isinya. Jadi kalau berniaga dengan Allah semuanya untung. Caranya bagaimana? Lihat aja yang lebih susah dari kita. Maka kita akan menjadi raja di tengah orang-orang susah itu. Saat Anda merasakan sakit, saat itu Anda melihat ada mahkota pada kepalanya orang yang sehat. Maka bersyukurlah orang yang sehat ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Anda adalah raja di tengah orang yang sakit. Makanya konsepnya yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mau lagi susah, lagi senang, lagi hati gelisah, lagi hati gembira, lagi banyak uang, lagi kurang uang. Kalau kita membandingkan kekurangan kita dengan orang lain, membandingkan ujian musibah kita dengan orang lain, bisa jadi kita adalah orang yang beruntung. Kalau sudah merasa beruntung, kira-kira mau nggak sedekah? Mau nggak bayar zakat? Mau nggak berinfak? Itu tidak pernah ada rugi. Tapi begitu Anda pada posisi yang kaya, pada posisi yang hebat dalam segi materi, dalam segi harta, jangan lupa ada zakat mal. Ibu sering zakat mal apa zakat mall?
ada zakat perniagaan, ya, macam-macam. Ada sedekah yang kalau kita lihat bagaimana Abdurrahman ibn Auf bersedekah, kalau dikurskan itu mungkin nilainya ratusan miliar. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar, orang yang punya harta, perniagaannya sukses, tidak ada yang dia tinggalkan kecuali Allah dan Rasulnya. Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang didapat hari itu habis untuk agama. Nabi itu tidak miskin, Bu. Nabi itu kaya, Pak, kaya. Bedakan orang miskin yang gak punya apa-apa dengan orang kaya yang kemudian gaya hidupnya sederhana. Bedain tuh. Ada orang kaya, duitnya banyak, tapi kemana-mana pakai kaos kutang. Ada, tahu kaos kutang? Kaos oblong. Malah dulu ada Bob Sadino kemana-mana celana pendek. Orang kalau nggak kenal dia, ini orang miskin dari mana nih? Ada pengusaha Indonesia kemana-mana pakai kaos oblong. Orang kalau nggak kenal dia, orang bilang orang susah nih, beli baju nggak bisa. Bahkan orang kalau nggak tahu Mark Zuckerberg, apa bacanya tuh Mark Zuckerberg yang punya Facebook, itu pakai kaos kutang. Orang kalau nggak kenal dia, bisa jadi ini orang nggak punya duit. Tuh orang kaya semua, gaya hidupnya yang sederhana. Nabi itu kaya. Mana buktinya? Ketika memberikan mahar mas kawin kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, berapa onta? 20 onta merah. Onta terbaik, onta termahal di zamannya. Masya Allah. Miskin? Enggak. Kaya. Nabi hebat dalam perniagaan. Nabi jago dalam perdagangan. Kita kalau belajar bagaimana perniagaan Nabi, TOP BGT. Itu yang bikin Khadijah terpesona. Khadijah itu anak orang kaya, turunan pengusaha. Nabi jadi karyawan, usahanya makin hebat karena Nabi punya konsep. Dikumpulkan, akhirnya buat lamar 20 ekor unta merah terbaik. Weh, onta murah Pak Ustadz. Kata siapa onta murah? Coba cek Khalifah di Dubai. Berapa itu ontanya tuh? Satu onta Pak harganya 35 miliar. Bahkan dia punya onta, satu onta 150 miliar. Ibu kalau punya uang 150 miliar, ibu mau beli onta enggak? 150 miliar, 35 miliar cuman buat beli onta Pak. Kalau kita mau beli rumah udah enak. Berarti kan duitnya banyak. Beli ontanya 150 M, berapa uangnya tuh? Andailah, andai. Onta zaman itu nilainya 1 miliar. Nabi kasih 20 onta, berarti duit Nabi berapa? Orang punya 20 miliar kaya apa miskin? Nabi nggak miskin, Nabi kaya. Nabi kaya. Tapi kekayaan Nabi dipakai buat bantu agama. Itu niatnya. Kita dagang, kita usaha. Ya Allah, bikin laris dagangan saya. Bikin laku dagangan saya. Biar zakat saya banyak ya Allah. Gitu niatnya. Ya Allah, lewat dagangan ini mudah-mudahan untung saya banyak. Uang saya banyak. Biar saya bisa bersedekah banyak ya Allah. Biar saya bisa banyak bantu orang ya Allah. Biar saya bisa menyelamatkan dengan harta saya orang lain ya Allah. Biar saya bisa menyekolahkan orang yang tidak mampu karena biaya ya Allah.
biar saya bisa umrohkan dan hajikan emak bapak saya ya Allah. Itu yang kadang kita tidak punya dalam perniagaan. Sebatas mau beli mobil, beli rumah, beli motor, lupa. Begitu kaya nggak mau zakat. Begitu kaya nggak mau sedekah. Begitu kaya nggak mau bantu orang. Ngapain gue bantu orang? Gue juga kerja nggak ada yang bantu gitu. Gue udah capek usaha keringetan, dia datang minta bantuan. Emangnya dia bantuin gue gitu. Persis kayak Sa'labah, persis kayak Qorun, persis kayak orang-orang yang ditenggelamkan, merasa apa yang dilakukan dijalankan sebatas kekuatannya, tanpa merasa ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan kehidupannya. Itu niat harus ada Bapak Ibu. Apapun usaha kita. Tidak ada yang menyangka saudara jual dodol, kapan kayanya Pak Ustadz? Kalau tiba-tiba dodol mesen 3 kontainer. Abdurrahman bin Auf itu Pak, sangkin kayaknya dia bosen. Duitnya dia mau habisin. Nggak habis-habis. Akhirnya musim di mana saat itu korma banjir. Banyak yang busuk. Permintaan jarang, korma panen banjir, busuk. Dia mau habisin duitnya, dia beli itu korma orang. Sini gue bayarin semua korma. Tuh. Korma busuk siapa yang mau beli? Ibu kalau ada jual cabe, yang jual cabe busuk ibu mau bayarin nggak? Rugi amat gue bayarin cabe busuk. Cabe bagus aja nggak ada yang beli, cabe busuk lagi gue beli. Dibeli karena duitnya banyak. Dia mau tolong nih orang nih. Orang bingung, waduh, habis nih korma busuk kita dibayarin sama Abdurrahman bin Auf. Niat dia mau nolong. Tiba-tiba dari Yaman ada pimpinan yang punya kekuasaan lagi nyari korma busuk. Buat obat. Weh, di Madinah tuh. Lagi numpuk korma busuk. Gudangnya ada di gudangnya Abdurrahman bin Auf. Itu pembesar Yaman, dia borong semua korma busuknya dengan harga berlipat-lipat. Masya Allah. Kalau sudah berniaga dengan Allah, unlogic. Anda tidak bisa hitungan matematika. 1 tambah 1 2, 2 kurang 1 1. Gak bisa. Korma bagus gak ada yang beli, sampai busuk, korma busuk dibayar. Begitu busuk dibeli sama orang luar. Apa niatnya Abdurrahman bin Auf? Kesian nolongin orang susah. Kasihan orang susah kalau nggak dibantu. Dia dagang, dia nanem, tujuannya punya duit. Setelah dia jualan, yang beli nggak ada, sampai busuk tuh barang. Udah gue bayar deh. Pas dibayarin, korma busuknya numpuk. Ternyata itu korma lagi dicari karena mau dijadiin obat. Masya Allah. Sama kayak sekarang ada pengepul minyak apa itu? Jelanta, minyak curah. Minyak yang udah dipakai berkali-kali. Itu buat ibu tinggal buang. Tapi ada pengepulnya tuh. Ditukar lagi sama minyak bagus. Ditukar sama minyak baru dengan harga yang murah. Nah loh, bingung kan loh? Coba. Makanya niat, bantu orang. Niat, nolong orang. Punya usaha, ya Allah, saya punya dagangan nih. Saya punya lapak, saya punya ruko. Kalau saya punya usaha, ada satu karyawan masuk. Bisa jadi lapak kita, toko kita nyelamatin dia dari durhaka kepada bapak emaknya. Karena dia kerja sama kita, dia nggak ngerongrong bapak emaknya lagi. Sebab berapa banyak anak muda nganggur, bapaknya ditonjokin. Nganggur nih gue tonjokin aja bapak gue. Emaknya dicekek, dijorokin, sampai meninggal.
karena nganggur. Bisa jadi saudara buka toko di sini di BTM. Jangan-jangan saudara telah menyelamatkan ribuan orang dari kedurhakaan kepada ibu bapaknya. Bisa jadi sudah membantu polisi karena itu orang gak jadi nyolong, gak jadi maling. Sudah membantu menyelamatkan orang dari rasa tidak aman karena aman sendalnya, aman motornya, aman rumahnya, aman TV-nya, gak ada garong karena dia kerja. Hayu. Kalau itu niatnya, saudara telah berniaga dengan Allah Subhanahu, dan itu nggak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Saya mau kasih contoh. Ini nyontoh ya. Pas COVID, ini jam berapa sudah? Masih terus? Dikit lagi ya. Pas COVID Pak, Bu. Ini contoh. Semua orang tidak ada yang tidak baik-baik saja, semua tidak baik-baik. Pedagang, kang ojek, karyawan dirumahkan, pabrik yang bukan pabrik tikar ikut gulung tikar, mall hancur, semuanya hancur. Orang bingung mau ngapain pas COVID kemarin. Termasuk saya, bingung sama manusiawi. Tapi di tengah kebingungan kita ada yang lebih bingung lagi. Di tengah susah kita ada yang lebih susah lagi. Datang dong tiba-tiba tetangga saya dari belakang. Ke rumah mau minta beras. Kita lagi susah nih. Datang orang ke rumah, ketok pagar kita buka, tetangga, masuk. Kirain mau ngapain? Mau minta duit karena nggak bisa beli beras. Duduk di depan saya. Ngobrol punya ngobrol, saya perhatiin tuh. Maaf, di tangannya ada rokok. Rokok yang harganya 35.000. Datang ke rumah saya mau minta beras harga 10.000 seliter. Di tangannya ada rokok 35.000. Otak saya jalan dong. Ternyata rokok lebih pokok daripada beras. Orang bisa beli rokok tapi nggak mampu beli beras. Mulai saat ini saya bisnis rokok. Boleh tepuk tangan. Rokok Sin, SIN, punyanya Kiai Haji Abdul Malik. Itu uang yang sisa saya gelontorkan semua itu. Saya tidak mau cerita soal bisnis rokoknya, tapi saya mau cerita inspirasi itu saya dapat karena saya nolong orang. Coba kalau saya nggak tolong, saya nggak ketemu dia tuh. Kalau nggak ketemu dia, saya nggak tahu tuh ternyata rokok lebih pokok daripada beras. Tolong orang, Allah tolong kamu. Mudahin orang, Allah mudahin kamu. Bantu orang, Allah yang bantu kamu. Dan sekarang berkembang. Rokok yang saya jalani spesial, Kepo. Mana Kepo? Itu hampir 1 juta bungkus sebulan. Kaliin dah. Dan 10%-nya itu buat bantu kaum muslimin, saudara-saudara yang gak mampu. Coba kalau saya punya duit 300 triliun, kayak pabrik rokok sebelah. Kurangin 10%. Apa enggak 30 triliun itu? Saya lepaskan. Wih, itu hebatnya kalau orang Islam kaya. Makanya kalau ngelihat ada orang Islam kaya, alhamdulillah, minimal besok bisa pinjam 100. Biar silaturahmi tidak putus. Kita kan kadang-kadang kalau ngelihat saudara kaya kan suka kesel. Makanya begitu punya duit, belinya ke orang, warung tetangga ditinggal. Begitu ngutang, baru ke tetangga. Teteh, ayah beras. Ayah mau 2 karung, enggak mau ngutang. Nagasaki, Hiroshima hancur di bom atom, warung tetangga hancur di bom sama bon.
hancur sudah. Bantu. Nih perniagaan teman-teman, saudara-saudara kita nih, bantu. Beli kalau punya duit. Bayar kalau memang kita perlu. Ada di dia, beli di dia. Nggak ada, baru cari ke orang. Jangankan beli, orang mau jual tanah saja. Ini etika dalam Islam, jual tanah. Tanya dulu tetangga, Pak mau beli tanah saya nggak? Siapa tahu dia mau. Mungkin nanya takut ngusir. Kan gak enak tetangga, Pak, Bapak mau jual nggak tanahnya? Lu kenapa? Nggak betah bertetangga sama gue. Jangan-jangan di hatinya kepengen tanah kita. Tapi mau nanya nggak mungkin. Maka etika orang jual tanah, tanya dulu kanan, kiri, depan, belakang. Pak, saya mau jual tanah, mau jual rumah. Bapak mau bayar nggak? Siapa tahu mau dia luasin. Kalau enggak, baru iklanin. Itu etika loh. Itu perniagaan dalam Islam. Dan ulama-ulama besar dari zaman ke zaman. Bahkan sampai ada nabi yang Allah ciptakan dengan kekayaan yang super. Yang dalam Quran tidak ada yang bisa menandingi kekayaan dan kekuasaannya sampai kiamat. Yaitu Nabi Sulaiman. Orang kaya, crazy rich. Hilang richnya, tinggal crazy-nya. Ini Nabi Sulaiman udah di labeli oleh Allah atas permintaannya. Gak ada yang bisa nandingin kekayaannya dan kekuasaannya. Jadi kaya itu bukan aib, kaya itu bukan hina, kaya itu karunia. Kalau kekayaan itu hina, gak akan mungkin Allah ciptakan Nabi Sulaiman. Masa Allah ciptakan Nabi dalam keadaan terhina karena kekayaan? No. Kenapa ada zakat? Kenapa ada pembebasan budak sebagai kafarat? Kenapa ada sedekah? Kenapa? Itu motivasi biar kita tuh kaya. Sampai nanti pada akhirnya ketika jelang kiamat, zakat itu banyak orang mengeluarkan tapi mustahiknya nggak ada. Nanti akan datang zaman itu. Semua manusia kaya. Begitu bayar zakat, yang terima nggak ada karena semuanya orang kaya. Dan itu sebetulnya bencana. Begitu kita mau zakat nggak ada yang nerima karena kaya semua, itu bencana. Maka mumpung mau sedekah ada yang nerima, mau zakat masih ada mustahiknya, mau berbagi masih ada yang butuh. Itu jalan pahala dan kebaikan dunia akhirat. Manfaatkan harta kita, manfaatkan perniagaan kita, manfaatkan perdagangan kita untuk keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal.